Lihat nggak? Nun sewu Mbah. Assalamualaikum ngapunten. Puturin dari langkung izin. Anu nih. Priyanto ewang-ewang anak kula, anak turun Abdul Simong wonten seger warisan kuat selamat terakhir. Kawan-kawan. Kawan-kawan lihat nggak nih? Ada candi di sini. Ini kawan-kawan. Dan ini kayak mendidih gini kan berarti panas ya. Di belakang sana air terjunnya. Ini nih, air terjunnya. Ini. Selamat pagi kawan-kawan. Nama saya Agung Setiawan dan sekarang kalian sedang menyaksikan channel saya Agung Setiawan Mountain Wind. Salam sejahtera dan merdeka. Semoga rahmat dan berkah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Saat ini saya sedang ada di objek wisata air terjun Ngelimut yang letaknya ada di Dusun Ngelimut, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Jadi sebenarnya area ini tuh sebenarnya masih berdekatan dengan Kota Semarang atau Kabupaten Semarang kawan-kawan. Kendal yang bagian sini ya, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja. Saya mulai dari loket masuk itu jam 10 kurang 5 menit atau 9.55. Tadi tiket masuknya itu satu orangnya 10.000. Nggak tahu kalau weekend memang 10.000 atau kalau nggak weekend berapa. Tapi yang jelas tadi tiketnya 10.000 sama parkirnya 3.000 kawan-kawan. Dan ini trek awal masuk. Sebelah kiri itu langsung disambut sama hutan tropis ya, karena kita memang di negara tropis ya. Itu suara gemericik air dengar ya di bawahnya. Nanti kita ke air terjun 1 atau ke air terjun kedua. Cuma terakhir saya ke sini tahun 2014 itu saya bisa sampai ke air terjun kedua, jadi pol mentok sampai atas. Tapi tadi saya nanya ke Mbak petugas loket, katanya kalau mau sampai ke air terjun 2 itu jalannya udah rungkut. Jadi disarankan kalau memang masih bisa diterabas silakan aja, tapi kalau nggak bisa jangan. Mbaknya ngomong gitu. Oke. Ini kalau udah masuk sini, kawan-kawan udah dapetin 3 dimensi. Wah, 3 dimensi keasikan. Dalam artian kawan-kawan udah bisa nyium bau kembang kopi, bau humus tanah. Terus kawan-kawan bisa ngelihat yang hijau-hijau kayak gini nah. Kayak dapuran bambu. Terus pohon-pohon lainnya yang saya nggak bisa sebutin karena saya nggak hafal tentang pertanaman. Dan kawan-kawan bisa rasakan sejuknya udara di kulit. Dan kalau masuk hidung terus masuk ke paru-paru. Sama yang ketiga adalah pendengaran kawan-kawan tuh bisa dengerin suara-suara burung dan suara gemericik air. Nah, kawan-kawan lihat nggak? Aku fokusin ke sana, aku zoom. Oke, itu Gunung Ungaran kawan-kawan. Jadi kita ada di lereng sebelah utara Gunung Ungaran. Utara agak ke barat, berarti apa ya? Kita ketemu titik ini kawan-kawan. Ada warungnya sebelah kiri, dan di depan persis ada jembatan. Dan di kanan itu udah kayak ada, bukan air terjun ya, kalau kita sebut sih gerojokan. Ini kita lihat ya, ada patung apa nih, kuda, kijang, keledai, kuda poni. Jadi 300 meternya tadi itu turun dari loket, terus kita ketemu ini gerojokan, terus jembatan merah ini. Jadi dari tahun 2014 saya kesini terakhir ya, terus sampai sekarang kayaknya belum ada perkembangan yang berarti ya kawan-kawan. Maksudnya kalau saya bandingkan sama, ini bukan bela-belain ya, jadi kalau dibandingin sama yang lainnya, Curug Semerang atau Curug Lawe Benawa Kalisidi, jadi ini kayaknya nggak ada perubahan sama sekali, persis sama dengan terakhir yang saya kesini ya. Jadi dari kanan jembatan ini, kalau kawan-kawan datang dari arah loket, itu sebelah sana tuh ada tempat buat mandi ternyata kawan-kawan. Yuk kita lihat ke pemandiannya. Jadi kawan-kawan dari jembatan yang warna merah tadi, kalau kita ke kanan atas ternyata ada kolam mandi ini, dan airnya anget Pak ya? Anget. Oke, airnya anget ternyata kawan-kawan.
Saya juga baru ngeh nih, udah berapa kali kesini tapi baru sadar kalau di sini ada tempat buat mandi. Kalau nggak salah dulu awal-awal saya kesini, ini treknya itu makadam ya, jadi batu disusun-susun. Ini udah bentuk jadi cor-coran. Mungkin udah dicor gitu ya, yang makadam itu. Terus saya nggak kesini lagi kan. Setelah itu saya kesini lagi. Mungkin saat ininya cor-corannya masih baru, saya pas lagi nggak kesini. Nah ini pas saya kesini, cor-corannya udah berantakan gini, udah rusak. Tapi ya masih aman sih buat jalan kaki, buat trek ke air terjunnya. Ada bajing nih kawan-kawan, lihat nggak? Nah, zoom ya. Tupai apa ya? Tupai apa bajingnya? Soalnya kamera saya kalau di zoom gini, nah dia loncat ngilang. Kalau di sini masih bisa ketemu kayak gitu ya. Setelah masuk ke sini ya, barang berapa ya? Berapa? Mungkin 300, 400, 500 meteran ya. Setelah saya lihat, ya kayaknya bukannya mau jelek-jelekin atau mau banding-bandingin sama air terjun yang pernah saya kunjungin ya. Anggap saja kita bandingin sama Curug Lawe Benowo Kalisidi atau dengan Curug Semirang. Kalau Curug Lawe Benowo Kalisidi saya kan berkali-kali ke sana ya. Itu dari awal saya ke sana sampai sekarang terakhir saya ke sana tanggal 5 Juli, itu mereka benar-benar ada perbaikan dari segala macam sisi. Entah dari aksesnya, entah dari sumber daya manusianya, entah dari infrastrukturnya, sarana dan prasarananya. Itu dari titik saya pertama kali datang sampai sekarang, sampai terakhir saya ke sana, itu ada perkembangannya. Curug Semirang juga pertama kali saya datang, ya ampun, itu buat masuk motor aja susah loh jalan masuknya. Tapi kemarin terakhir saya ke sana, jalan masuk udah tertata rapi, parkirannya juga udah dibagi dua, motor sama mobil. Terus pas dulu awal saya ke Curug Semirang itu cuma air terjun gitu aja sama warung lah gitu ya. Ya ternyata sekarang Curug Semirang ada kolam renang alaminya, ada apa namanya, kafenya, namanya apa ya, kafenya saya lupa, tapi kawan-kawan silakan browsing deh. Pokoknya di dalam Objek Wisata Curug Semirang itu ada warung kopinya. Terus di jalur yang menuju ke air terjun ya di Curug Semirang itu ada ikonik-ikonik apa ya, nama spot-spot ikonik yang bisa buat foto-foto gitu loh. Sama di Curug Lawe juga begitu kan. Ada, kalau di Curug Lawe itu ada jembatan romantis, ada bendungan Sidumble, dan macam-macam lagi sih, banyak sebenarnya. Di Curug Semirang tuh ada rumah pohon, ada apa gitu loh. Tapi kalau di sini saya nggak tahu ya. Ya kayak gini-gini aja. Belum ada perubahan yang berarti. Bukannya mau banding-bandingin ya, tapi mau gimana lagi? Cuma yang jelas ekosistemnya masih terjaga sih. Terus vegetasinya di sini mirip-mirip sama Curug Semirang. Kalau sama Curug Lawe Benowo Kalisidi kayaknya enggak. Soalnya kalau Curug Lawe Benowo Kalisidi kan dekat sama ini ya, dekat sama perkebunan cengkeh Zanzibar. Jadi mungkin vegetasinya agak berbeda. Kalau ini mau mirip-mirip sama Curug Semirang. Nah, jadi awal-awal saya masuk ke Semarang itu tahun 99. Tahun 99 itu objek wisata air terjun Limut ini bener-bener eksis kawan-kawan. Jadi banyak acara-acara kampus di kampusku itu melakukan perkemahannya, melakukan wisata alamnya, atau malah inisiasinya itu di air terjun Limut ini. Jadi air terjun sekelas kayak Curug Lawe Benowo Kalisidi, air terjun Semirang itu belum ada suaranya loh waktu itu. Dan zaman segitu belum ada sosial media seperti sekarang ini. Nah, air terjun Limut ini tahun 99 tahun 2000 itu benar-benar terkenal kawan-kawan. Jadi acara apapun di kampus itu sering banget di sini tahun-tahun itu. Tapi saat itu saya belum sempet main sampai dolan sampai ke sini gitu. Jadi nggak tahu bentuk awalnya ini kayak apa sih. Cuma ketika saya pertama kali ke sini itu memang udah bentuknya udah nggak baru lagi ya. Jadi udah tinggal sisa-sisa ya, kayak jembatan tadi itu aja. Dari pertama saya ke sini warnanya merah. Terus ini saya ke sini warnanya masih merah ya, bentuknya masih kayak gitu. Jalannya aja cuma ini, dulu makadam sekarang dicor. Dan banyak tempat-tempat duduk di kiri kanan jalan itu saya baru engeh nih.
Jadi nggak tahu nih kalau Kabupaten Semarang mungkin sama wisatanya mungkin diperhatiin ya, tapi nggak tahu kalau kayak Kabupaten Kendal apresiasinya untuk perhatian sama objek wisata yang ada dalam cakupan mereka mungkin pelakuannya berbeda ya, atau mungkin orang-orang sekitarnya, saya nggak tahu deh. Tapi yang jelas ya ini ya begini-begini aja gitu loh, kayak nggak ada perkembangan. Nggak tahu kalau memang mereka udah cukup puas dengan kondisi yang seperti ini atau gimana, nggak tahu ya, harusnya tanya warga sekitar ya. Cuma dari penglihatanku langsung sih ya ini. Kita lanjut lagi perjalanan yuk. Ini masih sekitar ya mungkin setengah perjalanan, 20 menit perjalanan. Yuk. 30 menit perjalanan dari loket masuk. Ini kita ketemu sekumpulan warung lagi kawan-kawan. Dan ternyata ini kayaknya sebelah kiri adalah pemandian air panasnya. Ya Mbah. Kayu apa nih Mbah? Kayu kopi. Oh kayu kopi. Kangge apa Mbah? Oh. Ini ada barisan warung di kanan saya. Dan banyak tempat-tempat duduk untuk istirahat atau untuk makan. Dan kayaknya di bawah sana, yuk kita lihat ya. Itu adalah pemandian air panasnya. Jadi kelebihannya dari air terjun Ngelimut ini adalah air terjun Ngelimut mempunyai kolam air panas. Jadi kita bisa mandi berendam menggunakan air panas. Kemungkinan ada aliran air yang melewati kantung magma gitu loh. Nah keluarnya di sini nih, di areanya air terjun Ngelimut. Jadi airnya hangat. Kita lihat ke bawah ya. Ya. Ini ya saya baca ya dari sisa-sisa cat yang masih terlihat ya. Gonoharjo Hot Spring Water. Artinya mata air panas Gonoharjo. Tulisan bawahnya KBMAEJ JNI Jateng. Wah nggak tahu tuh artinya apa tuh. Ini mungkin dalam waktu masa jaya-jayanya ini tulisan keren banget ya. Gonoharjo Hot Spring Water, tapi ya udah nggak dirawat lagi kali ya. Terus sampai dinding aja ngelumut kayak gitu, terus pada miring. Moga-moga safety ya, nggak ambruk. Mata air panasnya ini lewatnya sini, ada warung San Pak Man. Sebelah sininya ada tangga ke bawah. Kawan-kawan lewat sini nih. Yuk kita masuk yuk. Ini ke arah air terjunnya. Air terjun. Mata air panasnya. Lah ini ada jalan ke kiri. Itu bisa ngeliat kolam renang di bawahnya. Kita lihat ke bawah dulu yuk, sana yuk, ke kiri sana ya. Dari atas sini kawan-kawan bisa ngeliat kolam renangnya secara utuh. Tuh. Cuma agak kotor ya kawan-kawan ya. Mungkin airnya sih bening. Cuma kalau dasar kolamnya ada lumutnya, terus banyak sampah daun-daunnya gitu. Kalau kita mau berenang jadi gimana ya? Dan nampaknya ini dulunya mungkin kayak amphitheater gitu ya, buat duduk-duduk gitu, buat istirahat gitu, ngadem gitu. Itu ada bekas-bekasnya. Atau nggak tahu buat bekas apa ini. Kolam renang yang tadi saya syuting dari atas itu, kalau lihat dari bawah kayak gini kawan-kawan, lebih jelas lagi nih. Nah. Dan itu sepertinya adalah tempat salinnya atau tempat bilasnya. Ya, udah nggak kerawat lagi, udah rusak bahkan nggak bisa dipakai. Nggak tahu nih kalau mandi di sini mau salin mau bilasnya di mana ya? Di kebun-kebun situ kali ya. Ternyata kolam renang yang ini tuh airnya sejuk kawan-kawan, dingin. Padahal berdekatan sama mata air hangatnya ya. Mata air hangatnya kan itu, kolam renang air hangatnya. Jadi ini kolam berendam air hangatnya kawan-kawan. Jadi kalau yang di sini tuh nggak begitu panas. Ya masih anget lah, masih bisa buat berendam lama. Itu adiknya aja masih kuat lama-lama. Dek nggak panas banget Dek. Enak. Ini adiknya aja nyaman kawan-kawan. Jadi kelebihannya air terjun Ngelimut ini, air terjun Ngelimut ini punya mata air panas. Dan ada kolam untuk berendamnya. Dan kata bapak sebelah kolam ini, katanya kalau yang mau panas itu masuk ke sini nih kawan-kawan. Nih, yang ini panas nih katanya.
Yuk kita cobain masuk sana ya. Yuk kita masuk ke tempat mandinya. Ini gini nih kawan-kawan. Lah, ini katanya panas sih kawan-kawan. Kalau di sini nih. Itu bawahnya aja sampai warna kuning ya. Berarti memang mengandung belerang banget ya. Aku coba mau nyobain megang nih kawan-kawan. Coba ya. Panasnya kayak di kolam tadi nggak? Oh iya, ini lebih panas. Fix. Ini lebih panas. Lebih panas, lebih panas. Di kanan sini juga ada nih. Tapi kiri kalau dari arah kita masuk. Ini dia. Sama aja bentuknya. Tadi ada arcanya ya kayak yang sebelah kanan. Dua kamar pancuran tadi itu ada bak tampungnya kawan-kawan. Nih bak tampungnya ini terus ngalir, dialirin ke serowakan ini ya, kayak jalur air gitu, masuk ke sini terus dialirin ke pipa ke kiri kanan itu. Dan ini tadi tempat saya masuk melihat pancuran air panas tadi, yang airnya panas itu kawan-kawan. Dan di atas ada lagi pemandian air panasnya lagi kawan-kawan. Berarti mungkin tambah ke atas airnya tambah panas ya. Coba kita lihat ke atas sana, airnya tambah panas apa enggak. Lewatnya sini nih kawan-kawan. Kayaknya kok nggak safety amat ya, tapi nggak apa-apa lah. Kolam berendam yang pertama itu di sana. Tadi kan kita daerah sana. Naik lagi dikit, ternyata kita sampai ke sini kawan-kawan. Nih. Di sini juga ada kolam berendam lagi. Belepotan. Kolam berendam lagi. Dan ternyata tadi saya pegang, airnya lebih panas dari kolam yang di bawah tadi. Ini airnya lebih panas nih. Lebih panas dari kolam berendam yang tadi di bawah. Coba lihat. Yang ini coba kita masuk ya. Kita pegang airnya lebih panas apa enggak ya. Nih. Ini ada pancurannya lagi. Kita lihat lebih panas apa enggak. Oh iya. Lebih panas dari yang di bawah. Jadi benar, semakin ke atas semakin panas. Di sini juga ada dua ruangan pancuran buat mandi. Kalau yang ini buat berendam. Jadi kawan-kawan bisa milih mau berendam atau mau mandi di pancuran. Oke, kita lanjut ke next stage, ke air terjun ngelimutnya. Kalau ini kan masih mata air panasnya, pemandian mata air panasnya. Dan tembusnya ternyata di sini. Di sampingnya tulisan Gunarjo Hot Spring Water. Nah, di titik ini ada tulisan ini kawan-kawan, mata air Margotopo. Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir. RPH Gempol, BKPH Ambarawa, Kelas Hutan Lindung, KPH Kedu Utara. Mata airnya seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Nah ini nih, kayaknya di belakang sini nih. Ini kawan-kawan. Oke. Ini muka saya rasanya anget kawan-kawan. Jadi ini airnya air anget nih, air panas ya. Jadi kemungkinan kalau ada air hangat itu aliran airnya itu kena kantong magma, katanya begitu ya, sesuai dengan artikel yang saya baca. Dan ini kayak mendidih gini kan berarti panas ya. Ada ini kawan-kawan, sajen. Ada apa ya namanya ya? Punden atau nisan atau apa ini namanya? Yang tahu tulis di komen ya kawan-kawan ya. Sajinya rokok kawan-kawan, jangan diganggu aja. Yang penting kalau ketemu kayak gini, kawan-kawan harus tetap menghormati ya. Ajining banyu kok banyu air panas asli. Hari jago aji satrat mesak mana dua ibu pemiratu mandikan dalam danyang. Dusun Donoarjo lemut mbak Nyai Dermi. Niku anu nih. Priyanto ewang-ewang anak kula, anak turun sedaya sinung wonten seger warisan kuat selamat terakhir. Air panas gunung limut. Kan dikirauke mangke niki. Nggih. Nah, niki bukti nyata. Pokoknya berani dan berani tok. Percaya diri.
ora bakal melocot anune. Tapi anu Pak, kraosnya panas nggih. Panas nek sing pernyakitan iki kula rak niki sing mboten pernyakitan ora mertak-mertak niki sing Nggih. penyakit temen kuak. Dan tenanan lembut. Pak, tak masukin YouTube-ku boleh nggak? Mboten nggih Pak, siap. Oke. Siap iki nyata sih Mas, bukti nyata ku wae. Mbah. Untuk menyembuhkan penyakit asam urat. Oh, asam urat. Dimasukkan ke air langsung ya. Panjenengan gak ada asam urat? Nggih, asam urat iki pokoknya viral ke asam urat ini. Oke, Pak. Yang punya asam urat dimasukin ke ini kawah. Mata air nih. Nah, mata air. Digelimut Oke. air panas. Lepas dari mata air hangatnya, saya ngelanjutin perjalanan tuh. Jadi kayak masuk ke hutan ya, sebenarnya dari tadi udah hutan ya, cuma vegetasinya nggak serapat ini. Jadi lepas dari pemandian air panasnya itu, vegetasinya rapat, dan ini jalur menuju ke air terjunnya. Dan ini malah sepi. Terus lihat deh, di jalur ini kan udah tanah gini, terus banyak daun-daun kering yang pada berserakan. Ya kemungkinan nggak disapu ya. Kalau di Sembirangan disapu ya sepanjang jalan itu. Ada mbah-mbah nyapu terus dia naruh kotakan gitu di tengah jalan. Kita mau masukin boleh, nggak masukin uang juga boleh. Ini saya masih lanjut sekitar masih 50 meteran. Lah ini kayaknya ada nih air terjunnya nih. Air terjun apa bukan nih? Oh bukan. Cuma sungai. Nyebrangnya harus basah-basahan nih. Nggak ada jembatan ya, harusnya dikasih jembatan ya, tuh kan. Terus pengunjung kalau pakai sepatu gimana, kan basah sepatunya. Masa mau loncat-loncatan gitu. Jadi tadi jalan 50 meter kita ketemu ini kawan-kawan. Jadi kita nyebrang harus meloncatin air ini, ngelewatin air ini. Sehabis nyebrangi sungai tadi, air terjun Limutnya, air terjun yang pertama ya, itu udah kelihatan kawan-kawan. Berarti cuma ketutupan tebing ini kawan-kawan. Habis itu langsung kelihatan, itu di sana. Pantesan dari tadi kedengaran suara orang. Ayo kita lihat dari dekat. Banget dari yang tadi itu trek utama, terus kita mau masuk ke arah air terjunnya, jalannya kayak gini kawan-kawan. Padahal kan berapa hari ini nggak hujan ya, tapi kok tetap jeblok ini ya. Tapi di sana kok ada orang mandi-mandian ya. Parah ini kawan-kawan. Air terjunnya seperti ini kawan-kawan. Jadi bisa dibilang dua, ya dua, dibilang satu ya satu. Cuma intinya satu terus dibelah jadi dua. Saya nggak bisa mendekat lagi karena ada halangan air ini kawan-kawan. Kalau mau ke tengah, jadi saya harus meloncatin ini atau ngelepas sepatu, tapi ribet banget kalau ngelepas sepatu ya. Kalau ngeliat air terjunnya cuma segini sih ya worth it, nggak worth it ya. Maksudnya ini tingginya berapa sih, paling 10 meter juga nggak ada ya, tapi ya pada mandi ini. Ya semua saya lepaskan, saya pasrahkan kepada kawan-kawan. Monggo. Air terjunnya cuma segini dengan perjalanan yang seperti itu. Dulu waktu saya kesini, itu treknya kayaknya itu tuh kawan-kawan. Kesana naik, terus turun, jadi kita bisa foto di sini nih, persis banget di sini. Tapi sekarang kok aneh, malah dari sini sekarang ya. Terus nanti kita bisa naik langsung ke sana. Apa karena ini udah longsor ya? Ini kan longsor nih. Dan sekarang treknya yang mau ke air terjun kedua tuh lewatnya sana. Yuk kita lanjut ke air terjun kedua ya. Semoga aja jalurnya nggak rungut-rungut banget. Tadi kata bapak yang di mata air si Margo Topo tadi, katanya sih aman-aman. Aman-aman aja katanya, nggak rungut-rungut banget. Ini treknya kawan-kawan ya. Kita lanjut ke air terjun kedua.
Kalau nggak salah sih habis naik ini nanti sebelah kiri itu ada kayak candi-candi gitu. Tapi nggak tahu, kata mbak petugas loket katanya candi-candinya sih udah rusak. Tapi rusaknya sampai sejauh mana saya nggak tahu. Kita lihat aja. Ternyata naik dikit dari trek di depannya air terjun Ngelimut yang pertama, kita malah bisa ngelihat air terjun Ngelimutnya tuh utuh kawan-kawan. Madepnya ke arah jalur lagi. Nah ini saya zoom ya. Ini dia air terjunnya. Tadi masih rame sih. Ada 10-12 anak mandi di situ. Tapi tadi pas saya datang ke sana mereka udah arah pulang. Dan air terjun yang kedua itu masih di atas sana tuh, ke atas sana tuh. Katanya jarang orang nyampe ke sana. Tapi saya penasaran. Yuk ke sana yuk. Jadi ini saya masih berada di jalur dari air terjun pertama mau ke air terjun kedua. Treknya bener-bener nanjak terus dari titik awal tadi, percabangan dari titik jalur yang mau menuju ke air terjun pertama, terus ambil kiri sampai di titik ini saya ngambil video. Itu jalurnya nanjak tuh, di belakang kelihatan kan tuh, terus turun ke bawah masih sekitar 400 meteran, 300 meter lah maksimal. Ini saya dari tadi nabrak-nabrak sarang laba-laba, jadi kemungkinan beberapa hari atau beberapa minggu nggak ada orang lewat sini kemungkinan ya. Dari tadi saya nabrak sarang laba-laba terus, dan ini saya bener-bener sendirian, nggak ada orang sama sekali. Sekitarnya nih saya kasih lihat, bener-bener vegetasinya hutan. Tadi namanya kan hutan lindung. Nah itu treknya nanti kita mau menuju ke air terjun yang kedua. Rambut saya jebol dari topi. Maksudnya biar nggak kepanasan pakai topi gitu. Saya malah topinya gini. Nah, ini masih nanjak nih kawan-kawan. Kata mbaknya loket rungkut, tapi ini nggak begitu rungkut banget ya. Tapi nggak tahu, coba nanti kalau udah nyampe sana bisa nggak kita sampai ke air terjunnya bener-bener di bawahnya gitu. Tapi lihat nih, ada sampah kayak gini nih, si tato, berarti ada orang nyampe sini juga. Oh ini kawan-kawan lihat nggak nih, ada candi di sini. Ini kawan-kawan, berarti di kanan jalan. Nah yang di kiri yang dulu saya pernah lewat tuh di mana ya kawan-kawan? Jadi mungkin kalau ini rumputnya dibersihin, mungkin ini air candi ya. Ya kan? Oke, kita lanjut yuk. Berarti gimana ceritanya ya? Saya malah nggak punya sumber tuh tentang candi yang ada di sini. Tapi intinya kalau ada mata air atau ada air, biasanya ada runtuhan candi gitu ya. Kayak Candi Gedong Songo kan juga dekat sama mata air kan. ...200 meter dari titik terakhir saya ngambil video, dari candi-candi itu, reruntuhan candi itu, jalannya nyabang kawan-kawan. Ada yang ke kiri sana itu, terus ada pohon ambruk itu, atau ke kanan sana. Dan payahnya lagi nggak ada petunjuk loh, nggak ada petunjuk yang ngasih tahu tuh yang ke terjunnya kemana. Aku ambil yang ke kiri apa ambil yang ke kanan ya? Ke kiri ini ada pohon ambruk tuh kawan-kawan, tapi itu ada tanda-tandanya tuh banyak sampah-sampah makanan manusia. Tapi ada pohon ambruk gitu ya tuh. Coba kita ke sana. Bener nggak ini jalannya? Tapi ada pipa tuh, ada pipa air. Berarti apa bener kesini? Nah ini kawan-kawan, ada pohon ambruk gedenya segini ambruk. Ini saya mbak, permisi. Kita lihat sini ya, lewat bawahnya kawan-kawan. Lewat bawahnya sini nih. Kita ambil yang kiri tadi ya. Jadi pulang nanti kita ke kanan. Ambil kiri dead end kawan-kawan. Gak ada jalan lagi apa gimana nih? Tapi ini ada sih. Tapi nggak tahu deh.
Oh itu dia nih. Oh iya bener-bener. Itu kawan-kawan. Ada candi lagi. Ini runtuhan candi lagi. Lihat nggak? Yang saya Mbah. Assalamualaikum ngapunten. Butuhin dari langkung izin. Ternyata di sebelah kiri kawan-kawan. Ada, kita deketin ya. Aku agak merinding ya. Ini bentuknya kayak patung Dewa Wisnu ya. Coba kita ambil foto. Ada tulisannya sebenarnya itu. Cuma aku nggak berani dekat atau menyentuh-nyentuhnya. Harus ada izin. Air Sendang Kaputren tuh di situ kawan-kawan. Tapi aku nggak berani ke arah sana. Takut lepas dari jalur. Aku ngikutin jalur aja. Kayaknya udah kedengeran tuh suara air terjunnya. Kita hitung kira-kira berapa meter ya sampai ke air terjun keduanya. Akhirnya sampai juga di air terjun yang paling pol mentok dari air terjun Ngelimut ini kawan-kawan. Itu air terjunnya, saya zoom ya. Itu. Terus dia turun ke bawah, ngalir jadi sungai. Dan saya nggak bisa sampai ke sana kawan-kawan. Sebenarnya harusnya bisa. Dulu saya itu bisa nyebrang ke sini, terus sampai ke trek sana, terus saya bener-bener ada di bawahnya air terjun. Saya punya fotonya, saya bener-bener ada di bawah air terjun, di depannya. Tapi sekarang nggak bisa kawan-kawan nih. Udah longsor kayak gini, dan saya nggak mau ambil resiko dan nggak ada jalurnya sama sekali. Udah. Tuh. Ini saya lihat, saya coba maju bismillahirrahmanirrahim, moga-moga nggak ambruk. Tuh. Itu udah longsor kayak gitu kawan-kawan. Lihat nggak? Saya mundur deh, takut. Dan air terjunnya dulu itu bisa sampai sana loh, itu loh. Jalan ini ke sana naik terus belok kanan, udah nyampe. Kita bisa foto di batu depannya dari air terjun itu. Mantep banget. Akhirnya nyampe. Kita foto ya. Saya kasih lihat 360 derajat nih kawan-kawan. Nah, di belakang sana air terjunnya. Tuh kelihatan nggak? Tuh di belakang sana air terjunnya. Ini nih, air terjunnya. Nah, ini air terjunnya kawan-kawan. Dan ini 360 derajatnya nih, sekitarnya nih. Hutan, bener hutan. Bener hutan. Di bawah sana itu jurang, sungai. Di bawah sana, tuh. Tuh. Di belakang sana udah hutan lindung. Jadi dulu saya tuh bisa sampai di bawahnya air terjun. Tapi sekarang udah nggak bisa karena jalurnya udah rusak, terus ada pohon-pohonan ambruk gitu nutup jalan. Tapi alhamdulillahnya saya dikasih umur, dikasih kesempatan bisa sampai sini lagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kuasa terangmu dan perlindunganmu. Amin. Ayo kita balik lagi. Sekarang udah jam 12 kurang 5 menit. Persis 2 jam saya sampai sini ya. Kalau sama bikin-bikin konten harusnya dipotong 1 jaman lah. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah. Ini saya lepas dari, ini jalan turun, saya lepas dari air terjun kedua, dan saya ini udah ngelewatin tikungan di mana ada candi yang kedua ini sebelah sini. Nah, itu candinya. Makan waktu cuma 3 menitan. Tadi naiknya sih agak lama ya karena mungkin nanjak ya 10 menitan, tapi pas turunnya kok lebih cepat ya 3 menit. Sepi sekali, nggak ada orang, cuma tanda-tanda orang ramba ke sini sih ada. Bungkus-bungkus makanan, batu lepas dari tempatnya, sampah. Lumayan juga petualangan hari ini. Sebenarnya sih kalau mau dikelola dengan baik atau dirapihkan atau diperbarui, air terjun Ngelimut ini memiliki banyak kelebihan loh sebenarnya, sumpah. Ya terlepas dari kekurangan infrastruktur, sarana dan prasarananya ya, karena seperti yang saya katakan, dari pertama kali saya kesini terus sampai saya kesini lagi, dan bedanya kan udah berapa tahun tuh, 10 tahun ada mungkin, 2014 sampai sekarang kan. Nih bentar, ada pohon ambruk. Lewat pohon-pohon 10 tahunan ya, sarana dan prasarananya begitu-begitu aja kawan-kawan, gak ada perubahan. Cuma di sini juga punya kelebihan yang nggak dimiliki dari air terjun lainnya.
Kyoto seperti itu. Ternyata di sini ada apa namanya, reruntuhan candi ya kawan-kawannya. Ada dua, satu tadi yang saya lewat, kedua nanti yang kita lewat di sebelah kiri itu. Kan kayak Gedong Songo aja kan, itu kan reruntuhan candi ya, jadi objek wisata yang bagus gitu kan. Jadi di sini mungkin kalau diolah atau diracik sedemikian rupa gitu kan, dengan mengeksploitasi dalam tanda kutip, ini loh ada candinya gitu, mungkin ya bisa aja kayak Gedong Songo kan, bisa aja kan, menurut pendapat saya subjektif sih gitu. Karena di air terjun misal kayak Curug Semirang maupun Curug Wawi Benowo Kalisidi kan nggak punya elemen yang seperti itu ya, tapi di sini ada elemen seperti itu. Terus yang kedua, air terjun Ngelimut ini punya onsen atau mata air panas, ya kan? Keren banget loh. Jadi kita bisa jalan-jalan ke air terjun, habis itu kita berendam di mata air panas. Wah, rasanya kayak dipijetin, ini kan? Gimana gitu rasanya. Ini saya turun, cari makan siang, duduk sebentar, terus kita lanjut lagi, oke? Jadi, terlepas dari segala macam kekurangan dari Curug Ngelimut ini, kekurangan sarana prasarana, struktur infrastruktur, perkembangan yang mana ya, susah ngomongnya. Ternyata Curug Ngelimut ini nggak cuma punya kekurangan ya, tapi ada kelebihannya. Dan kalau kelebihan itu mau dikemas atau dieksploitasi dalam tanda kutip, kemungkinan Curug Ngelimut ini bisa rame lagi. Jadi Curug Ngelimut ini punya kelebihan antara lain, tadi ketika saya naik ke air terjun yang kedua, ternyata ada reruntuhan candi kawan-kawan. Jadi kalau reruntuhan candi itu kita kemas demikian rupa, ini menurut pendapat saya subjektif ya, kita kemas demikian rupa, terus kita bikin cerita atau gimana, kemungkinan itu bisa menjadi daya tarik terbaru buat Curug Ngelimut ini. Dan kedua, Curug Ngelimut itu punya yang namanya onsen atau pemandian air panas atau tempat berendam mata air panas. Nah kan di curug-curug sekitar di Gunung Ungaran ini kan yang punya mata air panas kan cuma Curug Ngelimut ini sejauh yang saya tahu. Tempat lain kan nggak punya. Coba kalau itu dikemas lagi, dimanipulasi lagi, atau dalam tanda kutip digembar-gemborkan lagi, mungkin bisa jadi daya tarik yang baru lagi buat Curug Ngelimut ini. Tapi ya itu, harusnya sarana dan sarana penunjangnya maupun fasilitasnya ikut mengikuti gitu loh. Jadi berjalan seiringan lah. Lalu saya mau minum, dari tadi makan belum minum. Saya bawa las segar nih kawan-kawan buat minum. Seger banget kawan-kawan. Oke. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang udah menyaksikan sampai titik ini, sampai terakhir. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kawan-kawan suka silahkan di like. Kalau mau ada pertanyaan taruh di komen. Dan silahkan di share supaya bisa lebih bermanfaat lagi buat orang di luar sana. Salam sejahtera dan merdeka, semoga rahmat dan berkat dilimpahkan oleh Tuhan Maha Esa kepada kita semua. Salam Monten.